Jika ditanya tentang sosok paling berjasa di Pulau Sulawesi, kita bisa memunculkan beberapa nama yang punya jasa besar bagi pulau berbentuk huruf K ini. Mulai dari sosok ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, hingga sosok Lamadu Keleng asal Wajo yang juga berjasa bagi orang-orang di Sulawesi. Namun di video kali ini, kita tidak akan membahas dua sosok tersebut. Sebaliknya, yang akan kita bahas kali ini adalah Dr. Sam Ratulangi, sosok tokoh asal Sulawesi Utara yang juga merupakan gubernur pertama di Sulawesi. Lantas, bagaimanakah kisah hidupnya? Bagaimanakah kiprah perjuangannya? Dan apa-apa saja jasa-jasanya untuk Pulau Sulawesi? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dulu ini video dan di subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sebuah desa kecil bernama Tondano, di tanah Minahasa, Sulawesi Utara, pada tanggal 5 November tahun 1890, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ia bernama Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau yang di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Dr. Sam Ratulangi. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi pendidikan dan semangat kebangsaan. Ayahnya bernama Josias Ratulangi, adalah seorang guru, sementara ibunya, Miranda Poli, juga dikenal sebagai perempuan yang cerdas dan tegas. Dari kedua orang tuanya, Sam belajar tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan kerja keras. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi hidupnya kelak sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang intelektual bangsa. Sebagai anak Minahasa di awal abad ke-20, Sam kecil tumbuh di masa penjajahan Belanda. Ia menyaksikan bagaimana rakyatnya hidup dalam tekanan kolonial. Namun ia tidak pernah memilih jalan kekerasan. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah kunci untuk membebaskan bangsanya dari keterbelakangan. Bakatnya terlihat sejak dini. Sam Ratulangi menempuh pendidikan di Holland Inlandske School atau HIS di Tondano. Ia melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Batavia, Jakarta. Di masa muda, ia dikenal sebagai pelajar yang rajin, kritis, dan haus akan pengetahuan baru. Perjalanannya kemudian membawanya jauh dari tanah air. Ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Belanda, tepatnya di Universitas Amsterdam. Di sanalah dia mempelajari matematika dan fisika, dua bidang ilmu yang pada masa itu sangat jarang ditekuni oleh orang-orang Indonesia. Di tahun 1919, menjadi tonggak penting dalam hidupnya. Ia berhasil meraih gelar Doctor in Mathematics and Physics, sebuah pencapaian luar biasa bagi putra Indonesia di masa kolonial. Dari sinilah gelar doktor melekat di depan namanya. Dia pun dikenal dengan nama Dr. Sam Ratulangi. Namun, kehidupan di Eropa bukan hanya tentang ilmu. Di sana, ia juga bergaul dengan para mahasiswa Asia lainnya dan mulai aktif dalam gerakan kebangsaan Indonesia di luar negeri. Ia ikut mendirikan Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan melalui diplomasi dan kesadaran nasional. Sekembalinya ke tanah air, Sam Ratulangi tidak berdiam diri. Ia melihat bagaimana rakyat di Sulawesi hidup dalam keterbatasan, sementara pemerintah kolonial hanya peduli pada kekuasaan. Ia lalu bertekad untuk mengubah kondisi rakyatnya lewat pendidikan dan organisasi. Di tahun 1924, ia mendirikan Asosiasi Minahasa, sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Minahasa di bidang sosial,
ekonomi, dan politik. Melalui organisasi ini, ia mendorong semangat persatuan dan kebangsaan sebagai orang Sulawesi. Tak hanya itu, Sam juga aktif menulis di berbagai media. Salah satu gagasan terkenalnya adalah konsep bahwa Indonesia adalah satu. Sebuah pandangan bahwa bangsa Indonesia harus bersatu tanpa memandang suku, agama, atau daerah. Pemikirannya jauh melampaui pemikiran orang-orang di zaman itu. Pada masa penjajahan Jepang, Dr. Sam Ratulangi juga tak tinggal diam. Ia tetap berusaha menjaga semangat rakyat, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, nama Sam Ratulangi kembali muncul sebagai tokoh penting di wilayah timur Indonesia. Presiden Soekarno yang mengenal baik reputasi dan kecerdasannya kemudian memutuskan untuk mengangkat Dr. Sam Ratulangi sebagai gubernur pertama Sulawesi pada tahun 1945. Tugasnya teramat berat, menyatukan daerah-daerah di Sulawesi agar mendukung Republik Indonesia yang baru lahir ini. Sebagai gubernur, ia pun berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain, dari Makassar hingga Manado, untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa Sulawesi adalah bagian dari Indonesia, bukan wilayah yang bisa dipisahkan atau dikendalikan oleh kekuatan asing. Namun perjuangannya tidak selalu mudah. Pada masa agresi militer Belanda, ia sempat ditangkap dan dibuang ke Serui, Papua. Meski jauh dari tanah kelahirannya, semangatnya tidak pernah padam. Di tempat pengasingan itu, ia justru membangun sekolah dan mengajar rakyat setempat agar melek huruf dan sadar akan kemerdekaan. Di Serui, Papua, sosok Sam Ratulangi dikenal sebagai seorang guru, pemimpin, sekaligus bapak bagi rakyat kecil. Ia selalu berkata bahwa perjuangan bukan hanya di medan perang, tapi juga di medan pendidikan. Bagi Sam, kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat bisa berpikir bebas dan berilmu. Setelah dibebaskan, kesehatannya pun mulai menurun akibat penderitaannya selama masa pengasingan. Namun, sebelum sempat menikmati hasil perjuangannya, sayangnya, pada 30 Juni 1949, Dr. Sam Ratulangi wafat di Tondano, di tanah kelahirannya sendiri. Kabar wafatnya mengguncang seluruh Sulawesi. Rakyat Minahasa berduka, dan pemerintah Republik Indonesia mengenangnya sebagai salah satu pahlawan besar bangsa. Namanya kemudian diabadikan menjadi pahlawan nasional pada tahun 1961. Jasa-jasanya terhadap rakyat Sulawesi sangat besar. Ia membuka akses pendidikan, memperjuangkan kesetaraan, dan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda. Baginya, kemajuan bangsa tidak bisa dicapai tanpa pengetahuan dan persatuan. Kini, nama Sam Ratulangi dikenal di banyak tempat, dari bandara internasional hingga universitas, yang terus melahirkan generasi cerdas dari bumi Minahasa. Warisannya hidup dalam semangat belajar dan cinta tanah air. Dr. Sam Ratulangi bukan hanya tokoh Sulawesi Utara, ia adalah milik seluruh Indonesia. Dalam setiap langkah hidupnya, ia menunjukkan bahwa ilmu, keberanian, dan kepedulian sosial bisa berjalan seiring. Dari Minahasa, ia menyalakan api kebangsaan yang menerangi seluruh Nusantara. Dan teman-teman, demikianlah tadi biografi singkat tentang sosok Dr. Sam Ratulangi. Sosok yang jasanya cukup besar bagi rakyat di Pulau Sulawesi secara keseluruhan dan tentu saja di Indonesia. Jika ada saran tambahan, informasi, atau koreksian, bisa kalian tulis saja di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ini channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload di channel ini.
Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.